Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Tunisa, NPM 212201115. Saya merupakan mahasiswa keperawatan semester 2 di Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai skema adaptasi sel. Berikut penjelasannya. Adaptasi sel berawal dari sel normal yang apabila mendapatkan stresor fisiologis atau rangsangan patologis harus mampu beradaptasi dengan berbagai cara. Di antaranya ada atrofi, hipertrofi, hiperplasi, dan metaplasi. Untuk atrofi yaitu berkurangnya ukuran sel. Nah, secara patologis ini diakibatkan karena penurunan aktivitas atau defisit nutrisi. Contohnya atrofi pada otot kaki akibat lumpuh, sehingga kaki yang lumpuh akan lebih kecil daripada yang tidak lumpuh akibat penurunan aktivitas. Kemudian yang kedua ada hipertrofi. Ini bertambah besarnya ukuran sel akibat rangsangan hormon atau tekanan mekanis yang besar. Ini biasanya terjadi pada sel yang tidak dapat membelah diri, contohnya pada otot lurik dan jantung. Secara fisiologis ini normal, contohnya pada otot atlet dan binaraga. Secara patologis ini contohnya adalah pembesaran jantung. Ini lebih mengarah kepada penyakit. Kemudian ada hiperplasi, yakni pertambahan jumlah sel. Biasanya terjadi pada sel yang tidak dapat membelah diri. Contohnya sel otot polos myometrium. Yang secara fisiologis hormonal ini contohnya adalah pada kelenjar payudara. Dan yang terakhir adalah metaplasia, yakni transformasi satu sel matur ke sel lain yang masih di jaringan yang sama. Biasanya disebabkan oleh asap rokok dan alkohol. Nah, apabila sel-sel normal ini tidak mampu untuk beradaptasi, maka akan terjadi yang namanya jejas sel. Jejas sel ini terbagi menjadi dua, yaitu reversible dan irreversible. Jejas secara reversible atau ringan ini dapat menjadi sel normal kembali apabila rangsangan atau stresor itu dihilangkan, atau mungkin penyebab dari jejasnya itu ringan sehingga dapat kembali menjadi sel normal. Kemudian ada jejas irreversible atau jejas berat. Nah, ini terjadi apabila stresor atau rangsangan melampaui kemampuan sel untuk bisa beradaptasi, sehingga nantinya menyebabkan kematian sel. Nah, jejas irreversible ini juga terbagi menjadi dua, ada apoptosis dan nekrosis. Untuk apoptosis ini contohnya untuk apoptosis itu kematian sel yang terprogram. Biasanya ini penting dalam proses biologi. Contohnya diferensiasi jari-jari manusia pada masa embrio. Sel akan mengalami apoptosis sehingga jari-jari bisa berpisah. Kemudian ada nekrosis. Ini kematian sel akibat kerusakan atau trauma. Ini biasanya tidak terkontrol sehingga muncul masalah-masalah kesehatan yang serius. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.